Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Kiftiya Wasilah. Di sini saya akan memaparkan materi jenis penyuntingan bahasa ilmiah pada media cetak dan non-cetak untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuntingan materi keempat. Yang pertama di sini ada penyuntingan bahasa ilmiah. Penyuntingan merupakan kegiatan untuk memperbaiki tulisan, karangan, atau naskah agar menjadi lebih baik. Menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Kata menyunting berarti menyiapkan naskah siap terbit dengan memperhatikan sisi sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut diksi, ejaan, dan struktur kalimat. Menyunting dapat diartikan sebagai kegiatan membaca kembali sambil menemukan kesalahan-kesalahan redaksional sebuah tulisan. Proses ini biasanya dilakukan oleh diri sendiri terhadap tulisan sendiri atau penyunting terhadap tulisan orang lain. Pada bahasa ilmiah ada dua karakter, yaitu karakter umum dan karakter khusus, menurut Ardiana tahun 2000. Pada karakter umum dalam bahasa ilmiah mencakup objektif, ringkas, padat, jelas, lugas, cendekia, formal, dan taat asas. Sedangkan karakter khusus bahasa ilmiah yaitu lebih mengacu pada kebakuan pada kata dan kalimat. Kemudian di sini ada penyuntingan isi. Maksudnya yaitu proses yang dilakukan pada isi dalam naskah karya ilmiah. Di antaranya ada beberapa aspek. Yang pertama, mutu. Mutu artinya substansi artikel ilmiah, suatu terbitan berskala ilmiah mutlak yang diperlukan. Mutu adalah substansi terbitan berskala ilmiah, sangat ditentukan oleh artikel yang dimuatnya, sehingga artikel sebaiknya merupakan tulisan yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah, antara lain survei, studi kasus, percobaan eksperimen, analisis arsip, dan pendekatan sejarah atau hasil kajian teoris yang ditunjukkan untuk memajukan pedoman akreditasi terbitan berskala ilmiah. Yang kedua, ada cakupan keilmuan. Cakupan keilmuan adalah terbitan berskala ilmiah yang merupakan indikator mutu substansi yang sangat penting, yaitu membicarakan apakah karya tersebut memiliki pembahasan yang relevan atau tidak pada karya tersebut. Yang ketiga, keorisinalan isi. Keorisinalan isi terbitan berskala ilmiah ditentukan oleh kemutakhiran state of the art ilmu dan teknologi, kecanggihan sudut pandang atau pendekatan. Benar-benar dibuat oleh penulis, tidak ada unsur plagiasi. Yang keempat, dampak ilmiah. Dampak ilmiah adalah terbitan berskala ilmiah yang diukur dari tingginya frekuensi pengacuan terhadap tulisan yang dimuatnya dan perannya untuk berfungsi sebagai pemacu kegiatan penelitian berikutnya. Konsep dasar ini dalam penelitian memiliki pengaruh, yang mana menjadi konsep atau acuan pada karya tersebut. Yang kelima, ketajaman analisis dan simpulan. Ketajaman analisis yaitu meliputi deskripsi temuan karya, pembahasan secara tajam, dan pembandingan kritis dengan karya orang lain. Sedangkan penyimpulan atau perampatan adalah mempelajari teori baru yang dituangkan secara akurat dan berpedoman pada kaidah ilmiah di dalam setiap artikelnya, sehingga dapat membuat terbitan berskala ilmiah lebih bermakna dibandingkan dengan memuat tulisan yang berisi simpulan dangkal. Yang keenam adalah rujukan. Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik yang dipilih. Dan kegiatan ini dilakukan untuk menegaskan batas-batas logis penelitian, juga sebagai pedoman atau acuan peneliti untuk melihat kembali apa yang relevan dan tidak relevan bagi penelitiannya. Kemudian penyuntingan bahasa, maksudnya yaitu proses penyuntingan yang bertujuan untuk menyempurnakan naskah dari segi kebahasaannya. Yang pertama, penyajian.
penyajian naskah adalah berwenang sebagai penyunting pengelola, yaitu penyunting yang memiliki tugas dan wewenang mengelola dan melaksanakan kegiatan penyuntingan atau penyiapan naskah siap cetak tersebut. Yang kedua, segi penulisan. Penyuntingan bahasa pada penulisan ini adalah proses penyuntingan yang harus memperhatikan beberapa hal, mulai dari aspek penggunaan tata bahasanya, diksinya, istilah-istilah asing, ejaan sesuai dengan EYD, pengutipan, daftar rujukan, ringkasan, atau abstrak. Yang ketiga, penyuguhan pendukung. Penyuguhan pendukung merupakan penyuguhan dan pada fabel serta rincian yang digunakan pada karya tersebut. Yang keempat, ketaat-asasan pada gaya selingkung. Pada tahap proses penyuntingan ini yaitu konsisten pada gaya selingkung yang merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Gaya selingkung pada proses penyuntingan naskah adalah gaya khas yang diterapkan oleh sebuah penerbit untuk menampilkan terbitannya. Dengan demikian, gaya selingkung adalah ciri kepribadian dan jati diri jurnal berskala dari penerbit tersebut. Yang terakhir ada penyuntingan format dan penyuntingan naskah pracetak. Yang pertama, penyuntingan format, konsistensi penggunaan gaya selingkung. Penyuntingan format konsistensi penggunaan gaya selingkung merupakan sebuah proses penyuntingan yang bertujuan untuk mempertahankan konsistensi penggunaan gaya selingkung yang telah diterapkan dalam penerbitan. Gaya selingkung merupakan gaya yang telah diatur atau diberlakukan oleh penerbit yang menjadi ciri pembeda antara penerbit tersebut dengan penerbitan yang lain. Yang kedua, penyuntingan naskah pracetak. Naskah berupa cetak coba. Penyuntingan naskah pracetak naskah berupa cetak coba. Penyuntingan ini merupakan penyuntingan pada naskah yang masih belum cetak coba dengan mengkoreksinya berupa tulisan atau coretan maupun tanda lainnya pada naskah tersebut. Sekian pemaparan materi 4 hari ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.